Nah, pada sore hari ini saya selaku Presidium Gernas Tastaba mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah kita sepakati bersama untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas guru-guru kita dalam meningkatkan tingkat literasi anak-anak. Izin saya share screen. Ya, sebentar. Ya. Saya izin share screen ya. Mengapa Gernas Tastaba? Sebentar saja saya ingin bersama-sama kita merenung mengapa Gernas Tastaba. Bukan rahasia lagi bahwa berbagai evaluasi tentang tingkat literasi anak Indonesia menunjukkan hasil yang jauh dari memuaskan. Berbagai survei internasional, bahkan survei nasional juga menunjukkan hasil yang belum memuaskan. Sebenarnya hal itu tampak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyaksikan bagaimana anak-anak, orang tua berkendara di jalan, bagaimana mereka mentaati rambu-rambu lalu lintas, bagaimana mereka tidak taat antri, bagaimana saling serobot itu masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Antara lain itu adalah hasil atau akibat dari rendahnya tingkat literasi. Masih di tingkat 371 dan itu ada di urutan 71 dari 76 negara peserta. Ini hasil tidak lama, baru tahun 2018. Kemudian perbedaan 10% anak dengan tingkat kemampuan yang paling tinggi dan 10% anak-anak dengan tingkat yang paling rendah, kita adalah paling rendah, yaitu di level 73 dari 76 negara. Begitu juga presentasi anak-anak dengan tingkat membaca yang rendah, itu tingkat membaca rendah itu di bawah level 2. Jadi di atas level 1. Level 1 itu bahkan memahami untuk hal-hal yang sangat faktual saja. Ya, jadi banyak sekali fakta-fakta yang menunjukkan hasil yang jauh dari memuaskan. Dan hal ini dampaknya besar sekali Bapak dan Ibu. Hal ini dampaknya ada, paling tidak saya melihat dari 3 aspek ini. Secara sosial, sumber daya manusia kita rata-rata memegang pekerjaan di tingkat bawah. Ada hasil dari Departemen Perdagangan yang menunjukkan bahwa 70% lebih dari sumber daya manusia kita bekerja di sektor bawah. Sedangkan untuk Malaysia itu yang bekerja di sektor bawah sudah di bawah 50%. Dan untuk negara-negara OECD yang di level bawah itu hanya 25%. Makanya mungkin kita sudah memahami ketika kita mengirim tenaga kerja ke luar negeri, pekerjaan yang diperoleh oleh mereka rata-rata di pekerjaan di tingkat dasar. Nah, ini efek dari tingkat literasi, bukan tingkat pendidikan ya. Pada saat ini makanya disebutkan banyak sekali pengangguran intelektual. Artinya memang kita punya banyak lulusan S1 dan mungkin S2, tetapi banyak lapangan kerja yang tidak bisa diisi oleh anak-anak kita.
Bukan karena tingkat pendidikan, karena korelasi antara tingkat pendidikan dan literasi ini tidak dalam ekuivalen yang sama ya, tidak ekuivalen. Kalau tingkat pendidikan tinggi kemudian literasi tinggi, tidak. Jadi tidak menjamin. Nah, kita sering mendengar anak-anak mengatakan, kita dari SMK misalnya, lanjut aja kuliah biar dapat pekerjaan yang lebih baik. Ternyata ketika lulus S1 dapat pekerjaannya juga pekerjaan yang seharusnya bisa dipegang pada saat mereka lulusan SMK. Nah, ini antara lain dampak dari rendahnya tingkat literasi. Kemudian dalam kesehatan, kesadaran masyarakat kita untuk menjalani hidup sehat masih rendah. Kenapa? Ya karena literasi. Kenapa kok literasi bisa berpengaruh? Ya karena nggak ada sumber bacaan. Yang dibaca, yang disimak, karena itu bukan hal-hal yang memberikan kesenangan instan, ya tidak menjadi perhatian. Apalagi di bidang ekonomi. Pada saat ini disrupsi teknologi yang sangat besar mengancam tingkat pekerjaan level dasar yang bisa dikerjakan oleh mesin. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kecakapan manusia pasti membutuhkan tingkat literasi yang baik. Nah, inilah sebabnya kemudian kita semua harus berpikir bersama-sama, dan itulah yang menyebabkan kami dari saya harus memberikan penghargaan yang tinggi kepada Budita Putih ya, yang terus mendorong semua pihak yang mau bergerak, bukan yang hanya yang mampu, tetapi yang mau bergerak untuk bergabung dalam gerakan nasional pemberantasan buta membaca. Nah, ini bukan untuk label ya, tetapi ini adalah kesadaran untuk bergerak bersama. Karena menyadari ketika tingkat literasi kita semakin rendah, maka di era global ini nantinya khawatir tempat-tempat yang seharusnya bisa dipegang oleh anak-anak kita menjadi tidak mendapatkan hanya karena tingkat literasi mereka yang kurang. Kenapa? Karena tingkat literasi yang rendah artinya ya kurang bisa mikir, kurang bisa menyesuaikan diri, kurang dapat menempatkan diri, tidak fleksibel, gampang bosen, ya karena pengetahuannya rendah. Dan itulah sebabnya kami bergerak bersama meningkatkan kemampuan literasi baca anak-anak Indonesia melalui Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca. Kenapa buta membaca? Sebetulnya bisa membaca huruf, membaca kata, tetapi seperti yang disampaikan Bu Winnie tadi di awal sebagai di awal pembukaan, bahwa bisa membaca huruf-huruf itu belum berarti bisa memaknai apa yang dibaca. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, kami punya hipotesa bahwa mungkin pembelajaran yang menyangkut membaca di sekolah itu masih kejar-kejaran untuk menghafal, untuk kemudian menjawab soal, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk memproses informasi yang didapatkan. Nah, bagaimana kita bersama dapat memberantas buta baca tanpa menyentuh peningkatan kompetensi guru dalam membantu anak-anak membaca? Kenapa? Karena anak-anak itu akan mampu membaca ketika proses pembelajaran di sekolah yang mengambil waktu sangat banyak dalam kehidupan anak melatih mereka untuk meningkatkan literasinya. Ya. Nah, prinsip Gernas Tastaba ini adalah MLM,
bergotong royong bersama, berbagi bersama lembaga atau institusi, bahkan orang tua untuk menyediakan pelatihan kepada guru dan pelatih guru. Jadi dengan melatih sekelompok guru, maka guru nanti akan bisa melatih guru lain dan seterusnya. Nah, sehingga nanti makin banyak, makin luas. Nah, itu kan prinsip gerakan itu ya, semua saling bersentuhan dan kemudian saling mendukung untuk meningkatkan kapasitas. Nah, apakah Gernas Tastaba akan fokus melatih guru bahasa Indonesia? Pasti jawabannya tidak, karena peningkatan literasi bukan hanya ranahnya bukan hanya ranahnya guru bahasa Indonesia, bukan hanya ranahnya guru bahasa, tetapi kita semua mempunyai kewajiban, ya, karena semua guru adalah guru bahasa, maka setiap guru memiliki kesempatan untuk meningkatkan literasi baca murid. Mengajar IPA menyangkut membaca, mengajar IPS menyangkut membaca, mengajar agama menyangkut membaca. Nah, bagaimana semua guru-guru semua mata pelajaran ini memahami teknik membaca? Nah, kontekstual, bermakna, ini menjadi prinsip dalam membaca. Nah, oleh sebab itu, ketika semua guru, semua mata pelajaran membersamai anak-anak dalam proses membaca yang bermakna dan kontekstual, maka disitulah secara tidak langsung kemampuan atau tingkat literasi anak terkembangkan. Mungkin tidak sengaja mengatakan, saya akan mengajar literasi. Tidak. Karena literasi itu bukan pelajaran. Literasi adalah hasil dari proses seseorang dalam membaca, melihat, menyimak informasi. Nah, ini akan tumbuh dan menjadi kokoh ketika dilatih sejak usia dini. Apakah dari anak PAUD? Bisa sebenarnya. Tetapi kita fokus ke tingkat dasar terlebih dahulu, tidak ke PAUD. Kalau anak-anak di awal proses mampu membaca, diajak tahu caranya membaca bermakna, maka mereka akan menumbuhkan kebiasaan itu yang kemudian akan menjadi bagian dari kehidupan mereka yang bentuknya adalah literasi. Jadi semua guru wajib ikut belajar, melatih atau ikut belajar bagaimana mengajak anak-anak membaca. Dan tentunya tidak akan dia bisa melakukannya tanpa dia melakukannya sendiri. Karena guru adalah role model. Dan anak-anak itu bisa merasakan guru yang mampu mengatakan mampu melakukan apa yang ia katakan, pasti akan ada kedekatan dengan anak-anak dan bersinergi dengan chemistry yang bagus sekali ketika guru mengajarkan sesuatu yang dia bisa. Nah, prinsipnya seorang anak yang membaca, a child who reads will be an adult who thinks. Ini menunjukkan bahwa berlatih membaca dengan makna, membaca bermakna akan secara tidak langsung melatih proses berpikir. Nah, itulah sebabnya ketika orang mengatakan, aduh kalau dia bagus banget ya, dia bagus banget ketika menulis, dia bagus banget ketika menyampaikan informasi. Kenapa? Ya karena membaca. Karena membaca itulah kemudian kita mempunyai banyak alat untuk berpikir produktif. Bayangkan ketika anak-anak tidak terekspos atau tidak terekspos pada membaca bermakna, maka ketika mereka ditanya, seringkali ditanya satu informasi,
siapakah atau di manakah kota ini. Sekali lagi, ini adalah kerjasama perdana dengan IGI DKI Jakarta. Mudah-mudahan kita bersama-sama dapat memulai gerakan ini dengan seksama dan berhasil mengajak semakin banyak institusi dan lembaga maupun para guru untuk bersama-sama meningkatkan literasi baca anak-anak kita. Terima kasih. Saya ucapkan kepada IGI sekali lagi, dan ini kalau IGI Jakarta yang memulai, mudah-mudahan IGI di provinsi-provinsi yang lainnya segera menyusul. Dan tentu saja kami membutuhkan kerjasama ini untuk memviralkan kegiatan yang kita lakukan, bukan untuk menjadi terkenal, tetapi untuk semakin banyak yang dapat berpartisipasi. Semoga jaya Indonesia dengan kemampuan anak membaca yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ice atas pencerahan dan motivasi yang diberikan bagi kami untuk lebih serius lagi dan lebih bersemangat dalam meningkatkan kemampuan membaca secara kontekstual dan bermakna bagi murid-murid di kelas, sehingga literasi baca murid dapat meningkat. IGI menyambut baik kolaborasi dengan Gernas Tastaba. Mengapa IGI DKI Jakarta perlu terlibat dalam gerakan ini? Berikut penjelasan dari Ketua IGI DKI Jakarta, Bapak Jamaluddin. Sebelum Bapak Jamaluddin memberikan penjelasannya, saya akan bacakan terlebih dahulu profil singkat Pak Jamaluddin MPD. Pak Jamaluddin adalah seorang guru, narasumber, mentor, dan trainer di bidang pendidikan. Pengalaman di bidang pendidikan dan pelatihan guru membuatnya untuk terus berbagi dan belajar bersama guru-guru di seluruh Indonesia. Sebagai narasumber, mentor, dan trainer, Pak Jamaluddin juga aktif mengadakan pelatihan gratis untuk guru-guru, yaitu pelatihan 1000 guru. Selain itu juga, Pak Jamaluddin adalah founder salah satu Sagu Sapot. Ini salah satu kanal IG ya, Pak Jamal ya, penilaian HOTS gitu ya, jadi Sagu Sapot. Jabatan sekarang adalah Wakil Direktur Madrasah Pembangunan atau MP Jakarta. Kepada Bapak Jamaluddin, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Bu Winnie, terima kasih Bu Ice dan Bu Putih ya, luar biasa Bu Ice. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Ice, terima kasih Bu Ice ya, yang sangat luar biasa ilmunya dan mau berkolaborasi dengan IGI DKI Jakarta. Yang kedua Bu Putih juga ini di balik layar, Bu Putih yang selalu menginspirasi teman-teman IGI nih Bu Ice. Terima kasih Bu Putih ya. Alhamdulillah berkat motivasi dan semangat dari Bu Putih, alhamdulillah IGI DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan Gernas Tastaba. Yang berikutnya di sini ada Pak Bambang. Alhamdulillah Pak Bambang yang sudah menyiapkan tempat untuk kegiatan TOT di SD Kupu-Kupu dan SMP Garuda, daerah Kemang. Terima kasih Pak Bambang yang sudah hadir di acara peluncuran ini. Yang saya hormati Bu Rina selaku koordinator TOT kolaborasi antara IGI dengan Gernas Tastaba. Dan tak lupa di sini ada pembina saya Pak Iwan Ridwan. Terima kasih Pak Iwan yang selalu setia menemani kita-kita, teman-teman di IGI wilayah, teman-teman pengurus ya, teman-teman pengurus IGI wilayah DKI, dan ada ketua-ketua daerah ini, ada Pak Sobirin dari Jakarta Utara, dan alhamdulillah
Bu Putih, ini ada Pak Danang selaku Ketua Pusat hadir, alhamdulillah Pak Danang ya. Ini Bu Ica, ada Pak Danang, alhamdulillah beliau sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Bapak Ibu seluruh peserta peluncuran Training of Trainer atau TOT kolaborasi IGI DKI Jakarta dengan Gernas Tastaba. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya peluncuran kegiatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah bekerja keras, teman-teman dari Gernas Tastaba yang sudah bekerja keras untuk berkolaborasi dengan IGI, semoga mendapat keberkahan dan menjadi amal jariah buat kita semua, terutama di bidang pendidikan. Seperti tadi Bu Winnie mengatakan bahwa moto dari IGI adalah sharing and growing together, berbagi dan tumbuh bersama. Ikatan Guru Indonesia akan menjadi komunitas yang tepat bagi para guru dan siapa saja yang ingin belajar bersama, memajukan pendidikan. Di antaranya adalah Gernas Tastaba ini, karena tujuannya adalah sama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. IGI lebih kepada peningkatan kompetensi dan profesional guru, sehingga IGI sangat tertarik dengan kegiatan ini. Kalau kita melihat Bapak Ibu semua, ini judul depannya itu adalah gerakan. Ya, jadi bukan kalau saya lihat ini sangat gerakan. Artinya apa? Semuanya kita harus bergerak. Ini yang menjadikan IGI DKI Jakarta tertarik berkolaborasi dengan Gernas Tastaba. Dari kata awal gerakan. Artinya apa? Kita seluruhnya, baik guru yang ada di IGI DKI Jakarta, guru-guru yang ada di luar semuanya, ini kita bergerak bersama. Bagaimana peningkatan kompetensi guru yang ada di Jakarta dan umumnya yang ada di Indonesia. Ikatan Guru Indonesia IGI DKI Jakarta dan Gernas Tastaba berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru dalam melakukan proses pembelajaran. Di antaranya adalah kegiatan ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat di antaranya yang menjadikan peserta didik pembaca menulis yang terampil serta percaya diri. Jadi dengan melakukan kegiatan-kegiatan ini, insya Allah ya saya yakin dengan gerakan-gerakan ini peserta didik yang akan kita ajarkan itu memiliki kemampuan membaca, menulis dan keterampilan ya serta percaya diri dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena jendela pertama ilmu adalah membaca. Dengan bisa membaca situasi dan sebagainya, insya Allah anak akan lebih terampil dan percaya diri. Mudah-mudahan kegiatan ini insya Allah akan berjalan ya. TOT ini akan berjalan kurang lebih 6 kali pertemuan. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh koordinator. Dan kita akan mencari para calon-calon trainer ya yang akan bergerak. Ingat, judulnya itu adalah gerakan. Jadi calon-calon trainer itu yang akan bergerak berbagi kepada guru-guru yang lain. Memberikan praktik baiknya terhadap guru-guru yang lain. Mudah-mudahan semakin banyak bergerak, insya Allah apa yang disampaikan tadi oleh Bu Ice, yang disampaikan oleh Bu Winnie, mudah-mudahan anak-anak peserta didik kita memiliki keterampilan membaca dan kepercayaan diri. Dan sekali lagi saya mohon doanya dan dukungannya kepada seluruh peserta yang hadir di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan IGI selalu tetap dengan prinsipnya adalah komitmen meningkatkan mutu dan profesional guru dengan moto berbagi dan tumbuh bersama. Dan IGI selalu berkolaborasi. Mudah-mudahan kolaborasi dengan Gernas Tastaba ini mudah-mudahan menjadi awal dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh IGI DKI Jakarta. Salam sehat, salam semangat dan bahagia dari kami IGI DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina Oktavia.
Beliau adalah guru SD di PKBM Windsor, yaitu sebuah lembaga pendidikan non-formal. Beliau lebih sering mengampu murid berkebutuhan khusus dan kesulitan belajar spesifik, seperti autis, Down syndrome, ADHD, GDD, cerebral palsy, disleksia, gifted, dan lainnya. Meski dua anak memiliki diagnosa klinis yang sama, namun keduanya tidak memiliki kebutuhan belajar yang sama. Begitu menurut Bu Rina. Momen yang paling menyenangkan untuk Bu Rina adalah saat bersama murid di kelas, karena saat itu adalah saat mereka dapat tertawa bersama. Dan menurut Bu Rina merasa sangat beruntung memiliki kesempatan mengajar murid berkebutuhan khusus karena mereka memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Kepada Ibu Rina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ice, kepada Bapak Jamaluddin, kepada Mbak Putih, juga kepada Pak Bambang. Nah, sebenarnya saya ingin bercerita dahulu ya. Ganasah Sabah sebelumnya sudah pernah mengadakan TOT, yaitu kita melakukan sekitar bulan Juli tahun lalu kita mengadakan piloting TOT, tapi karena tahun lalu itu tidak memungkinkan untuk mengadakan trainingnya secara tatap muka, maka kami melakukannya secara online. Dengan 20 peserta, kalau nggak salah 20 peserta ya Mbak Putih, yaitu guru-guru dari tersebar dari 33 provinsi, paling jauh itu kalau nggak salah dari Ambon. Ibu Rian, ada Ibu Rian ya di sini. Oke. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan tentang rangkaian kegiatan Training of Trainers Genas Tataba IGI Jakarta. Ibu Winnie, mohon bisa di-share. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Bu Winnie. Iya, terima kasih. Oke. Nah, Training of Trainers TOT Genas Tataba IGI Jakarta ini akan dilakukan pada tanggal Bu Winnie berikutnya. Akan dilakukan pertemuan pertama pada tanggal 19 Februari 2020 bertempat di SD Kupu-Kupu atau SMP Garuda. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya kita membuat Training of Trainers ini? Yaitu untuk mendesain pembelajaran berdasarkan pada pengetahuan konten pedagogis yang diperlukan untuk mengajar membaca di tingkat SD atau MI, Madrasah Ibtidaiyah, dan menggunakan pendekatan kontekstual. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ice, bahwa siapa saja sih sebenarnya yang bisa mengikuti TOT ini, yaitu adalah guru-guru SD atau MI, baik yang mengampu mata pelajaran di luar dari bahasa Indonesia. Karena sebenarnya setiap guru SD adalah guru bahasa. Gitu ya, berikutnya. Assalamualaikum Nah,
rangkaian kegiatan TOT ini kami bagi 3 tema besar. Yaitu bagian pertama adalah menjadi pembaca aktif. Ini akan disampaikan pada tanggal 19 dan 26 Februari. Kemudian materi besar yang kedua adalah membaca dasar TOT 3 dan 4. Ini akan disampaikan pada tanggal 5 dan 12 Maret. Kemudian 2 materi terakhir ini kami satukan dalam 1 materi besar, yaitu membaca bermakna. Berikutnya. Nah, seperti apa sih SD Kupu-Kupu? Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat dari background Pak Bambang, itu di belakangnya, nah seperti itu kira-kira SD Kupu-Kupu dan SMP Garuda Cendekia. Di sesi pertama, yaitu menjadi pembaca aktif, kita akan mendiskusikan mengapa kita, manusia ini perlu membaca. Nah, sehingga nanti dibawa kepada kebutuhan Bapak dan Ibu guru. Ya. Apakah perlu dan kemudian apakah sampai di tahap atau di tahap seperti apa menjadi perlu membaca. Bahwa setiap orang memiliki pengalaman tentang membaca. Ada yang memang dengan membaca ini merasa terhibur, gitu ya. Ada juga yang dengan membaca dia merasa jalan-jalan gitu, kayak melancong. Nah, ada juga barangkali ada yang ketika dia membaca suatu buku ini punya makna terdalam. Nah, bahkan ada juga yang ketika membaca buku ini memberikan pengaruh yang kuat bagi dia, mendorong dia untuk melakukan hal yang ternyata memiliki manfaat bagi lingkungan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam konsep pembaca aktif. Nah, bahwa ada pembaca aktif, ada pembaca yang tidak aktif. Nah, ada di mana nanti, ada di mana posisi kita ini, para ibu dan bapak dan ibu guru. Kenapa harus menjadi pembaca aktif? Lantas apa manfaat yang bisa ibu dan bapak bawa nanti di dalam kelas, dalam kegiatan belajar mengajar apabila Bapak dan Ibu menjadi pembaca aktif? Dan bagaimana cara kita berlatih untuk menjadi pembaca terlatih? Menjadi pembaca aktif. Nah, kemudian selain itu para peserta sehingga ketika materi ini sudah disampaikan, para peserta pastinya bisa mengambil manfaat sehingga bisa mengukur, apa yang bisa menjadi refleksi, dan kemudian menjadikannya sebagai rencana aksi menjadi pembaca yang lebih aktif. Ya, bahwa kalau nggak salah itu waktu piloting itu kita sempat membahas tentang William Kwakambe ya, Mbak Putih ya, bagaimana dia dari membaca buku kemudian tergerak untuk membuat kincir untuk kebutuhan air di wilayah di negaranya. Dia dari Malawi. Akhirnya kemudian kisahnya itu menjadi sebuah buku. Ya, bahwa ketika kita membaca ini sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Nah, sehingga ketika Bapak dan Ibu guru juga bisa mengukur, oke, saya sudah sampai di tahapan yang mana.
Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa membuat rencana pembelajaran bagi anak-anak. Anak-anak ini akan mencapai pada level pembaca yang seperti apa, gitu, ya. Kemudian di sesi itu sesi 1 dan sesi 2. Berikutnya, Bu Winnie. Di sesi 3 dan 4, di sesi 3 dan 4, yaitu membaca dasar, kita pertama kali akan menelusuri dulu perkembangan bahasa. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa? Kemudian kita nanti akan mengenal bahwa aksara adalah bagian dari bahasa. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan lambang bunyi? Ya, bagaimana hubungan satuan bunyi ini memiliki kaitan erat dengan pengetahuan alfabet dan kesadaran cetak dalam proses membaca. Bahwa membaca memiliki proses yang sangat kompleks. Dia bukan hanya sekedar membunyikan, tetapi seluruh neuron-neuron di dalam tubuh kita ini juga ikut bergerak. Dan bahwa ketika anak mulai membaca atau pada saat kita membaca, ada hal-hal, ada kemampuan atau skill-skill yang memang perlu dituntaskan dulu, yang kita kenal dengan pre-reading atau pra-membaca. Itu ya. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam proses, ketika masuk ke dalam membaca, kegiatan membaca, sebenarnya apa sih unsur-unsurnya, ada apa sih sebetulnya, dan unsur-unsur penguatan inilah yang nantinya akan memegang peranan penting dalam kegiatan membaca pada tingkat dasar, ya, yaitu biasanya di kelas-kelas bawah. Dan karena ketika membaca ini sebenarnya prosesnya harusnya lancar, tidak ada suatu tekanan pada saat membaca. Nah, sehingga peran guru, kami memberikan garis besar pada kata scaffolding. Kata scaffolding atau dalam bahasa Indonesianya perencah itu biasanya digunakan dalam makna atau term pembangunan. Jadi misalnya dalam proses membangun gedung atau dalam proses membangun jalan, rumah, dan lain-lain, tentu saja kan harus ada fondasi yang harus dibangun. Tetapi untuk membangun fondasi juga ada urutan-urutan pengerjaan yang perlu dipatuhi. Jadi kalau urutan pembangunan yang pertama tidak mungkin akan diletakkan di pembangunan yang ketiga. Begitu juga dengan pengerjaan yang ketiga, nggak mungkin dia diletakkan di pengerjaan yang pertama. Nah, sehingga dalam proses membaca dasar pun kita juga perlu memahami mana sih sebenarnya langkah pertama yang perlu kita kuatkan dahulu kepada anak-anak. Ya, langkah kedua, langkah ketiga, sehingga menjadi sebuah fondasi yang kuat anak dalam membaca. Kemudian berikutnya adalah dalam memahami bacaan. Itu, ya. Kemudian berikutnya sesi kelima dan keenam. Boleh ya, oke. Sesi 5 dan 6 setelah membaca dasar, tahapan membaca dasar ini tuntas, ya, maka lanjut kepada membaca bermakna. Bahwa ketika anak ini membaca, dia itu memahami isi bacaannya,
sehingga isi bacaannya ini menjadi memberikan manfaat bagi dia. Ya, bahwa memahami bacaan bukan hanya mampu membunyikan di tahap ini anak bukan lagi hanya mampu membunyikan kata-kata, tetapi juga faham apa yang sedang mereka pelajari. Mereka bisa memberikan pendapat terhadap bacaannya. Bahkan mereka bisa memberikan pertanyaan terhadap bacaannya. Nah, itulah kenapa kita juga membahas bagaimana menjadi guru yang bertanya. Bahwa setiap pertanyaan ini perlu dirayakan. Ya. Nah, belum? Oke. Nah, belum, Bu, ini masih yang tadi? Ya. Bahwa di dalam kegiatan membaca, ini ada prosesnya, ada tahapannya. Apa yang perlu dilakukan, kegiatan apa yang kita lakukan sebelum membaca, kegiatan apa yang kita lakukan saat membaca, dan sesudah membaca. Nah, ketika ini sudah dimaknai oleh anak-anak, ya, sehingga dia mampu mengajukan pertanyaan, atau ketika diberikan pertanyaan dia mampu menjawabnya dengan kalimatnya sendiri, dengan uraian yang dia paham, maka di sini sudah masuk ke dalam pemahaman atau memaknai membaca. Ya, karena bertanya sebenarnya adalah proses terjalinnya hubungan antara pembaca dan yang sedang ia baca. Oke, nah berikutnya, nantinya peserta akan mendapatkan materi dan tentu saja ada workbook untuk tiap-tiap sesi. Jadi nanti akan ada baik itu refleksi atau misalnya dari setiap pembelajaran peserta bisa membuat bagaimana ya materi pembelajaran yang bisa saya berikan kepada anak-anak. Ya. Nah, kami akan menyampaikannya dengan sederhana dan semoga saja peralatannya atau materi-materinya juga dan workbooknya akan mudah Bapak dan Ibu buatnya. Tapi kami juga tentu saja memerlukan komitmen bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti proses kegiatan TOT kali ini. Gitu. Nah, karena tahun lalu kami mengadakan secara online, saya ingin minta testimoni dari beberapa peserta di sini. Ada yang sudah hadir, ada yang sudah mengikuti kegiatan piloting TOT Juli tahun 2020. Salah satunya adalah Ibu ini. Boleh Ibu ini memberikan pendapatnya atau memberikan kesan-kesan dari yang Ibu Widi sudah pelajari atau dapatkan dari pelatihan tahun lalu? Alhamdulillah ini Bu Rina TOT-nya 6 pekan, maksudnya 6 kali pertemuan gitu ya. Ini luar biasa, seru, dan nanti akan ada testimoni lagi yang lebih seru dari Ibu Agus Bandriati setelah ini, Bu. Yeay, oke. Ada Ibu Agus kah? Boleh? Ibu Agus Bandriati. Ada Bu Rina. Halo Bu Agus. Halo Bu Rina, bertemu kembali. Iya, Bu Agus nih ya, peserta dari Ambon. Ya Bu? Dari Jakarta. Bu. Ini dari Jakarta, Bu. Maaf, dari Ambon, Bu Riyad. Oh, Bu Rian. Oh, ya. Bu Ada Rian juga di sini. Ada ya? Juga di Zoom kita hari ini. Asik. Boleh nanti saya juga bertanya kepada Ibu Rian. Kita dengarkan testimoninya. Ibu Agus terlebih dahulu,
Bagaimana Ini Ibu? boleh di stop share Bu Rina? Oke, silakan. Iya, sudah selesai. Baik, selanjutnya adalah testimoni dari Ibu Agus Bandriati. Ibu Agus Bandriati ini adalah salah satu peserta uji coba atau piloting TOT Gernas Tastaba. Beliau adalah guru di SDI At-Taubah Pulau Mas, Jakarta Timur. Beliau adalah anggota IGI DKI Jakarta. Lalu beliau juga anggota Media Guru sebagai founder dari ya, Dan community ya, sebuah Ya, komunitas community. ya Bu Agus ya. komunitas belajar yang kita saling berbagi Komunitas aja. belajar, iya. Baik, langsung aja kalau begitu kita dengarkan testimoni dari Bu Agus Bandriati yang pasti seru banget dan benar-benar memberikan makna yang luar biasa buat kita ya Bu Agus ya. Silakan Bu Agus. Terima kasih Mbak Win. Terima kasih sebelumnya kepada panitia dan tim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Bandriati. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Ice, Mbak Putih, Pak Danang, Pak Iwan Ridwan, Pak Jamaluddin, beserta tim panitia yang luar biasa nih. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdasnya hari ini. Sehingga saya pun bertemu kembali dengan Bu Rina yang luar biasa saat itu ya. Teman-teman semuanya, sebetulnya juga saya hanya sharing sedikit ya Bu Win ya, karena nggak banyak juga mungkin ilmu yang belum saya peroleh, makanya mau ikut lagi gitu Bu Rina. Masih penasaran kemarin, karena sepertinya kemarin masih di awang-awang ya. Pengalaman saya saat itu pertama kali adalah, awalnya saya berpikir, hanya sekedar belajar membaca, yang kita tahu kan A, I, U, E, O kan gitu. Ternyata saya mencoba ikuti, kita memulai saat itu kalau tidak salah 31 Juli 2021 ya Bu Win ya. Ya. Kita bersama-sama betul-betul memang menyenangkan pembelajarannya, karena di sana itu tidak ada yang menjadi guru, tidak ada yang menjadi murid, tapi semuanya sharing, kemudian juga sharing praktik baik di sekolah masing-masing. Awalnya saya beranggapan bahwa dunia membaca itu sekedar mengenal huruf, perangkai kata, dan membaca kalimat. Tapi kemudian semakin saya ikuti, ternyata tidak sesederhana yang saya pikirkan, yang saya kira. Gitu. Karena kebetulan saya juga punya putri saya itu minat baca tinggi, tapi daya baca rendah. Nah, ini untungnya belum bisa kepisah ya. Gitu kan. Jadi minat bacanya tinggi, tapi daya bacanya rendah. Gitu. Kemudian tadi sudah dijelaskan Bu Rina bahwa di situ juga ada sesi pembaca aktif. Pertama kali kita nggak langsung dikasih materi, tidak. Pertama kali kita dikasih buku sama Mbak Putih, dikirimin buku. Saat itu kebetulan kita dapatnya free Mbak Putih ya, gitu kan, dikirimin buku. Seperti biasa kita kalau dapat buku ya, wah agak tebal nih gitu, baca nanti aja deh. Ternyata di situ saya belajar. Putri saya begitu saya buka, wah apa nih? Nanti dibacain ya, saya kaget. Loh, kok artinya saya justru belajar dari hal-hal kecil ya, hal-hal kecil. Ternyata di buku itu yang dilihat pertama kali yang menarik bagi anak saya adalah covernya. Jadi saya berpikir, oh ternyata sebagai guru kita mesti mengemas bahwa untuk menyuruh anak membaca nggak dengan perintah, tapi berikanlah hal-hal menarik, hal-hal yang membuat dia kemudian yang penasaran ya, penasaran. Akhirnya saya tanya, kenapa kok kamu minta dibacakan? Kok gambarnya seperti apa? Gambarnya ini waktu itu judulnya Emak, karangan Bapak Daud Yusuf ya. Jadi gambarnya memang gambar tempo dulu ya. Akhirnya justru saya yang tadinya mau belajar sudah terpaksa mengajar dulu gitu loh, mengajar kepada putri saya gitu kan. Jadi akhirnya di situ saya belajar, ternyata untuk membuat anak menyenangi belajar membaca adalah buat dulu anak tertarik, bukan dipaksa dulu untuk belajar. Dan saya belajar banyak dari kegiatan Gernas Tastaba kemarin itu. Dari situ kemudian terus berlanjut, tidak hanya itu, masih banyak lagi game-game edukatif yang memang tanpa disadari anak sudah belajar membaca. Di antaranya saya pun juga baru paham banget ya kemarin pengucapan M ya, ternyata bukan M tapi kan gitu. Itu agak sulit loh Bu Rina, itu luar biasa buat saya, itu sangat sulit sekali Bapak Ibu. Saya nggak bisa menjelaskan banyak ya Bu Min ya. Bapak Ibu pokoknya ikuti terus, dan oh iya ya ternyata selama ini
banyak hal yang kita nggak paham banget tentang mengajarkan membaca. Kita taunya ini buku baca 19 menit, ibu nilai ya, terus kamu ungkapkan. Padahal kita nggak menggali anak itu, kita nggak sentuh anak itu dulu. Ayo nak, senangnya dulu gitu. Tapi dengan paksa ya, sedikit banyak paksa jatuhnya ya. Dan hasilnya seperti kita tahu hasil PISA bukan karena anak tidak banyak membaca, tapi ketika ditanyakan makna, banyak anak kita dari Indonesia yang tidak paham apa yang sudah dia baca. Kemudian berlanjut, Mbak Putih ngasih challenge lagi. Siapkan kertas gitu kan. Untuk apa nih gitu, siapkan kertas. Ternyata silakan tulis, kita menulis satu kata. Oke, sekarang kertasnya dirobek ya, dibagi jadi 4, kita bagi jadi 4. Tutup, kita tutup. Oke, diacak, kita acak. Silakan dibuka, susun. Oh, ternyata kita disuruh menyusun kata dengan cara puzzle. Biasanya kita tahu puzzle kan matematika ya, atau gambar. Ternyata di membaca pun ada. Jadi betul yang tadi Bu Ica bilang, bahwa ini bukan milik guru bahasa Indonesia, ini adalah milik semua guru. Jadi itu Mbak Win, Bu Rina. Jadi saya, ternyata semakin menarik ya, semakin menarik. Dan Bapak Ibu, saya juga bukan guru bahasa Indonesia, saya guru tematik yang artinya memegang semuanya. Tapi dari sini saya paham ternyata ajak dulu anak untuk menyenangi dulu, untuk paham dulu, bukan dengan perintah, bukan dengan materi-materi, tapi ya memang gurunya betul-betul menjelajah cara berpikirnya, dan saya dapatkan di Gernas Tastaba ini. Gitu. Mudah-mudahan saya masih diizinkan lagi untuk ikut. Itu Bu Rina ya. Baik, mungkin itu saja testimoni dari saya. Ya, itu tadi penjelasan saya. Jangan ikut lagi ya. Gitu kan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agus, luar biasa ya testimoninya. Ini belajar di Gernas Tastaba itu seperti nagih ya Bu Agus ya. Iya betul. Kemarin saya sudah minta ke Bu Rina, boleh saya hadir dari awal lagi karena kemarin online keseruannya itu udah terbayang bagaimana kalau offline begitu. Jadi saya udah minta Bu Putih, saya izin mau ada slot ya. Semoga ada slot karena hanya 20 mengingat kita ini masih pandemi, jadi pesertanya dibatasi. Baik Bapak Ibu, itu tadi penjelasan mengenai TOT yang akan diselenggarakan nanti secara luring ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan di chat room. Dari Bapak Kasyadi, Mojokerto, Jawa Timur, mohon izin bertanya bagaimana cara menanamkan siswa agar gemar membaca serta mampu mengingat hasil bacaannya dalam waktu lama. Mungkin ini Bu Rina bisa menjawab pertanyaan dari Pak Kasyadi. Oh iya, terima kasih Pak Kasyadi. Oke. Sebenarnya bagaimana caranya menanamkan siswa agar gemar membaca? Pertanyaannya menarik dan ini pada dasarnya hampir semua guru pasti akan bertanya seperti itu ya, gimana caranya. Nah, seperti nanti dibahas di materi pertama bahwa menjadi pembaca aktif gitu. Nah, juga yang skimming, kemudian nanti yang ketiga dan keempat ada lagi beserta penjelasannya. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu sebenarnya kesulitan dia itu pada saat membaca di level yang mana, gitu, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana anak siswa ini mampu mengingat hasil bacaannya dalam waktu yang lama. Nah, oke. Ada penelitian, cuma mohon maaf saya lupa. Sebenarnya memori kita itu terbatas dalam mengingat pada saat kita membaca. Nah, di materi TOT 5 dan 6 itu kita itu akan dibahas sampai nanti pertama misalnya dengan mengajukan pertanyaan seberapa dari paragraf ke paragraf. Kemudian apakah kegiatan sebelum membaca, saat membaca dan sudah dilakukan, gitu ya. Nah, yang terakhir di materi di TOT ke-6 kalau nggak salah itu dikenalkan visual
graphic organizer untuk membantu anak-anak untuk memetakan bacaan yang mereka sudah baca. Tetapi setiap kan kita punya kategori, kita punya jenis-jenis teks yang beragam, ya. Ada apa namanya, sejarah. Kenapa? Iya, Bu Putih? Iya. Nah, jadi ya. Nah, setiap graphic organizer itu punya peruntukan tersendiri. Dia satu graphic organizer itu untuk khusus digunakan untuk teks tertentu, gitu. Bias. Nah, seperti itu kira-kira Pak Kasyadi. Semoga menjawab. Terima kasih Bu Rina. Fotonya sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke, yuk. Sudah, silakan. Mantap Pak Asro. Pak Asro jelas sekali. Jelas sekali nih Pak Asro nih. Apakah punya saya terlihat? Karena saya ada masalah. Nggak kelihatan ya? Iya, ada masalah di. Nggak kelihatan saya. Ya udah deh. Harus pakai spidol yang tebal itu emang. Iya benar. Lagi nggak siap. Ya wis lah pokoknya. Ayo di screenshot, siapa yang screenshot? Ayo Pak Asro di screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke, pintar Bu Melani tuh, cerdas dia. Ya, Bu Melani WA saja, nanti saya kirimin linknya ya Bu untuk lihat Bu ya. Ya. Baik. Sudah. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, bagus Bapak Ibu. Cakep. Sudah Pak Asro? Sudah. Terima kasih Pak Asro yang sudah mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, tadi Bu Tuti dan Bu Putih sudah menyampaikan moto dari IGI dan juga Gernas Tastaba. Bu Tuti, kita pimpin yuk teman-teman moto IGI dulu, baru kemudian moto Gernas Tastaba. Silakan Bu Tuti. Oke, baik. Terima kasih Bu Winnie. Seperti yang sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya, IGI punya moto sharing and growing together. Gerakannya gini Bapak Ibu, sharing ke depan, ya, and growing together. Gitu. Sharing and growing together. Gitu ya Pak Jamal ya? Yep. Saya salah. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Siap. Pak Asro mungkin ambil pic-nya. Videonya ya. Salam IGI. Sharing and growing together. Oke. Terima kasih Bu Tuti. Jadi salam IGI, sharing, growing together. Selanjutnya kita moto dari Gernas Tastaba. Gernas Tastaba ini motonya mungkin bisa dipimpin sama Bu Rina. Silakan Bu Rina. Mendasar, Bu Rina, mendasar, kontekstual, dan bermakna. Nah, Bermaknanya di hati kayak ya. buka buku mendasar, kontekstual, dan bermakna. Bermaknanya kayak hati. Ya, bermakna di hati. Oke, ulangi. Jadi kalau saya bilang Mbak Dita, Gernas Tastaba mendasar, kontekstual, dan bermakna. Oke. Terima kasih Bu Tuti. Konteks mendasar, kontekstual, dan bermakna. Abang begini Bu Putih. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam acara peluncuran TOT Gernas Tastaba yang berkolaborasi dengan IGI DKI Jakarta dan SD Kupu-Kupu. Sebagai penutup mungkin sedikit saja kata penutup dari Bu Ice, Pak Jamal, dan Bu Rina. Silakan Pak. Bu. Ini ngomongnya apa ya? Mungkin Pak Jamal dulu ya. Silakan Pak Jamal. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ini jadi saya harapkan
gerakan ini betul-betul menjadi gerakan yang bermakna untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Jamal. Bu Rina dulu. Silakan Bu Rina. Oh iya. Terima kasih Bu Bini. Oke, sampai ketemu nanti kita di kegiatan. Ingat bahwa kalau nanti merasa pusing dengan materi yang diterima, kalian nggak sendirian pusingnya. Kita sama-sama pusing, oke? Dan pusingnya sama-sama. Terima kasih Bu Rina. Dan terakhir dari Bu Ica, silakan Bu Ica. Ya, ada? Bu Ica, apakah masih ada? Saya lagi ke ini kali. Oh, lagi. Bu Putih kalau begitu. Kalau dari saya sederhana saja, semoga teman-teman menjadi bagian dari gerakan ini. Salam mendasar, kontekstual dan bermakna. Terima kasih Bu Putih. Dan yang terakhir dari tuan rumah, ya betul, dari tuan rumah nanti untuk TOT kita secara luring. Yang punya ini tempat nih dari Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal dari saya, Maman Farmastiawan. Saya untuk kedua kalinya ya, Mbak Putih menjadi tuan rumah. Yang pertama waktu itu adalah Gernas Tastaka di DKI. Sekarang adalah peluncuran Gernas Tastaba. Insya Allah kita dengan bersama-sama bergandengan tangan, kita bisa memberantas buta literasi bahasa. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Ya Bu Tuti, apakah ada yang Pak Iwan? Oh Pak Iwan masih ada. Pak Iwan mungkin bisa. Pak Iwan, iya Pak Iwan dan Pak Danang, apakah masih ada Pak Danang? Ada Pak Iwan nih, boleh. Oh iya, Pak Iwan, mohon pesannya untuk kami semua ini untuk gerakan yang akan kami ikuti nanti TOT Gernas Tastaba. Silakan Pak Iwan, mohon kesediaannya dengan segala hormat. Terima kasih Pak Winnie. Assalamualaikum Mbak Putih, Bu Ice. Alhamdulillah senang banget. Hanya 3 alat berpikir manusia, hanya ada 3. 1 bahasa, 2 matematik, dan 3 statistik. Karena itu, setiap orang harus menguasai literasi bahasa, literasi matematik, yang 2 itu. Sukses untuk gerakan Gernas Tastaba bersama IGI DKI Jakarta. Salam literasi. Salam literasi Pak Iwan, terima kasih dan aduh senang sekali nih Pak Iwan membersamai kita sampai akhir di sini. Terima kasih dukungan yang luar biasa Pak Iwan dan juga tadi ada Pak Danang, terima kasih atas dukungan yang luar biasa untuk IGI DKI Jakarta dan juga Gernas Tastaba. Baik Bapak Ibu, maaf. Saya barusan ninggalin sholat karena udah terlambat sekali. Pesan terakhir ya buat teman-teman semua, literasi adalah ruhnya pendidikan. Literasi adalah ruhnya kehidupan. Mari sama-sama kita bergerak untuk membangun literasi bangsa. Bukan hanya sekedar mengajar membaca, hanya bisa dijamin ketika orang yang mengikuti pelatihan ini mempunyai komitmen dan konsisten dalam melaksanakan gerakan ini. Terima kasih. Maaf Bu Winnie. Terima kasih Bu Ice, luar biasa. Memang kemarin Bu Ice juga sampaikan bahwa ruhnya pendidikan itu adalah kita menjadi literat dan berkarakter ya Bu Ice ya. Iya. Aduh, semuanya atas kehadiran hari ini kegiatannya. Pak Jamal sukses. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Sampai bertemu 2 minggu lagi ya teman-teman. Terima kasih Putih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Bu Rina, Bu. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Rina. Pamit ya. Terima kasih banyak. Izin live ya. Oke, sama-sama Bu Ita, terima kasih. Semua izin live ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Agus. Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan, terima kasih luar biasa ini. Terima kasih Pak Iwan dan salam buat Pak Danan. Terima kasih telah hadir. Wah, senang banget saya ngikutin ini sambil ngoprek-ngoprek di PP, tapi saya nyimak terus, luar biasa, keren Pak Jamal. Nanti kita bikin yang versi PP ya, yang nasional ya. Pak, siap Mbak Putih. Mbak Putih, saya lagi di kantor PP ini, lagi beres-beres. Iya, 1 tahunnya Bu Yuli ya, almarhum ya. Sepertinya Pak Jamal juga di kantor PP ya. Oh, ada Pak Uda. Waduh. Pak Adan. Pak Adan ikut nguping dari tadi nih kayaknya nih. Tadi Pak Sururi bilang lagi 1 tahun almarhum Bu Yuli ya. Kita nggak buka Zoom Pak untuk pengajiannya. Saya masih di rumah kok tuh. Oh, kirain Pak Jamal ada di